ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahil an'ama bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul saribil wal ihtiram. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Washkuruhu ala ma hadakum lil Islam wa ulakum minal fadli wal in'am wa ja'alakum min ummati zawil arham. Qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila sujudu fansuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang tak henti-hentinya melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik dan hidayah, dan nikmat berjamaah seperti sekarang ini. Salawat iring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Baginda besar Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa juga selalu terlimpah kepada para sahabat, para tabi'in tabi'in hingga kepada kita semua selaku umatnya. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri sendiri, umumnya kepada jamaah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya dengan bekal takwa kita bisa lebih memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini kita berada di penghujung bulan Ramadan. Kita berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan mulia ini dan merayakan hari raya Idul Fitri. Mayoritas di antara kita mungkin sangat senang dengan berakhirnya bulan Ramadan karena puasa kita telah terlewat. Mayoritas di antara kita tidak lagi merasakan lapar di siang hari. Hari-hari kita kembali normal sebagaimana biasanya. Namun demikian, bila dipandang dari sudut agama, sebenarnya kesenangan kita ditinggalkan bulan Ramadan itu membuktikan betapa rendah dan lemahnya iman kita. Karena dengan berakhirnya bulan Ramadan, justru kita sudah tidak bisa mendapatkan pahala yang besar sebagaimana yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Iza kana akhirul lailatil minar Ramadan, bakatis samawati wal ard wal malaikatu musayyifan li ummihi sayyidina Muhammad kila aywa musibatin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya zahaba Ramadan li anna da'wati fihi muhtajabatun wasadaqati maqbulah wal hasanati mudha'afah wal azabal maghfuun." Yang artinya, ketika tiba akhir bulan Ramadan, langit, bumi dan para malaikat menangis karena adanya musibah yang menimpa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi, sahabat bertanya, musibah apa wahai Rasulullah? Nabi sallallahu menjawab, berpisah dengan bulan Ramadan. Sebab pada bulan Ramadan ini doa dikabulkan dan sedekah diterima, kebaikan dilipat gandakan dan siksa dihentikan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Para sahabat dan orang-orang saleh sungguh merasa sedih dan menangis bila ditinggalkan bulan Ramadan.
Hal ini paling tidak disebabkan dua alasan. Yang pertama adalah kesadaran mereka bahwa dengan perginya bulan Ramadan pergi pula berbagai keutamaan yang ada di dalamnya. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling berkah, di mana pintu-pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Bukankah hanya di bulan suci ini setan dibelenggu? Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum sahru Ramadan, sahru mubarak, Ramadanu alaikum siyamatu yuftahu fihi abwabu al-jannati wa yughallahu fihi abwabul jahim wa tughalun fihi sayatin." Yang artinya telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah di bulan puasa, dibukakan pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu neraka serta para setan dibelenggu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Di bulan Ramadan amal sunnah diganjal pahala amal wajib. Seluruh pahala kebajikan dilipat gandakan sehingga tiada batas. Semua keutamaan ini tak akan bisa kita temui lagi di bulan Ramadan ketika Ramadan telah pergi. Ia hanya akan datang pada bulan Ramadan setahun lagi. Padahal tiada yang dapat memastikan apakah seseorang masih hidup dan sehat pada bulan Ramadan yang akan datang. Inilah alasan mengapa para sahabat dan orang-orang saleh bersedih, bahkan menangis mendapati bulan Ramadan akan pergi. Yang kedua adalah adanya peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa semestinya bulan Ramadan menjadikan seseorang diampuni dosanya. Jika seseorang sudah mendapati bulan Ramadan, maka ia sebulan bersama dengan peluang besar yang penuh dengan keutamaan. Namun jika ia masih saja belum mendapatkan ampunan, maka ia benar-benar menjadi orang yang sangat rugi bahkan celaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ba'uda mana adraka Ramadan falam yughfarlah." Ya artinya, celakalah seseorang yang memasuki bulan Ramadan namun ia tidak mendapat ampunan. Hadis riwayat Imam Hakim dan Imam Tabrani. Para sahabat dan orang-orang saleh merasa bahwa diri mereka tidak bisa menjamin akan mendapatkan ampunan. Sementara jika mereka itu tidak mendapat ampunan, mereka tentu akan celaka. Inilah yang kemudian menyentuh rasa khauf para sahabat dan orang-orang saleh. Mereka takut menjadi orang yang celaka karena tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Sementara bulan Ramadan akan segera pergi. Mereka pun menangis, meluapkan ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala seraya bermunajat agar amal-amal mereka diterima. Mereka selalu melantunkan doa, "Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana warku'ana wa sujudana wa tilawatana innaka antas samiul alim." Wahai Tuhan kami, terimalah puasa kami, salat kami, ruku kami, sujud kami, tilawah kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Para sahabat dan orang-orang saleh bukan hanya berdoa di akhir bulan Ramadan, bahkan rasa khauf membuat mereka berdoa selama 6 bulan. 6 bulan pertama mereka berdoa agar puasa Ramadan dan ibadah-ibadah Ramadan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu 6 bulan setelahnya mereka juga berdoa agar dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan berikutnya. Apa yang dilakukan oleh para sahabat dan orang-orang soleh ini tentu berbeda jauh dengan apa yang kita lakukan. Untuk itu patutlah kita bermawas diri, apakah hingga akhir Ramadan ini kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadisnya memberikan teladan bagi kita apa yang seharusnya kita lakukan jika berada di 10 terakhir bulan Ramadan. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan bahwasanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, "An Aisyah radhiyallahu anha qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr ay ajrul al-akhiru min Ramadan sudda min jarah wa ay hiya lailah
wa ay tazo ahla mutakaffan alaih, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biasa ketika memasuki 10 hari bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya, menghidupkan amalan-amalan dengan ibadah dan membangunkan istri-istrinya untuk beribadah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum diampuni dosa-dosanya, begitu giat melakukan ibadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, mari kita sama-sama merenung sejenak. Apakah kita yang tidak maksum patut sembrono tidak meningkatkan ibadah kita pada hari-hari tersebut? Apakah kita tidak takut jika bulan Ramadan ini berlalu sementara dosa-dosa kita belum terampuni, maka jadilah kita orang-orang yang celaka. Marilah sisa-sisa akhir Ramadan ini kita gunakan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Kita banyak memohon ampun kepada Allah dengan harapan ketika bulan Ramadan ini dosa-dosa kita benar-benar diampuni. Di antara doa yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah untuk membaca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, menerima semua amalan kita di bulan Ramadan. Semoga Allah menyelamatkan kita dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fi lakum fil Qur'anil azim wa ja'alani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, innahu huwal barru tawwabur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hayyul la ilaha illahu fad'uhu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Allahumma